Wan Abi Dzar, diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kalau tadi ittaqun nar walau bisyikki tamratin, berbuatlah baik biarpun itu adalah terakhir yang mampu kita lakukan. Tapi ini beda. Kalau tadi walau bisyikki tamratin, kamu tidak punya apa-apa. Kamu enggak punya apa-apa, tidak punya modal untuk melakukan kebaikan, tapi ternyata hanya separuh korban lakukan. Artinya kalau hadis yang pertama tadi, kita harus berjuang semampu kita untuk melakukan kebaikan, untuk menjauhkan kita dari api neraka. Tapi ini beda. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun. Ada orang ingin berbuat baik itu nunggu gede saja. Tidak harus nunggu gede. Apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah secepatnya. Sebaik-baik kebaikan adalah jika engkau percepat. Jangan ditunda lagi, karena kalau ditunda bisa jadi itu adalah bukan untuk kita lagi. Kesempatan berbuat baik. La tahqiranna minal ma'rufi, jangan sekali-kali kau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Nah, kalau ada orang selalu memperhatikan kebaikan yang kecil sekalipun, berarti dia ngerti nilai kebaikan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah bisa dipastikan kebaikan yang besar pun dia akan mengambilnya. Ibaratnya begini. Mungkin di sini ada nelayan. Nelayan biasanya mencari ikan yang gede-gede. Cuman tak taunya ada pesanan, yang kecil juga dibawa karena lagi naik harganya. Lagi banyak orang seneng ikan kecil. Jangan kau biarkan ikan kecil. Akhirnya dia mengambil ikan kecil. Apa terus setelah itu ikan gedenya dibuang? Itu kan buru uceng kelangan delek dalam bahasa Jawa itu. Jadi ngambil yang kecil, yang gede dibuang. Berarti masuk dunia wilayah kebodohan dia. Maksudnya pekerjaan baik itu tidak harus yang gede-gede. Yang gede iya, akan tapi kita ilah yang kecil. Kadang ada orang yang butuh kecil. Kadang ada orang butuh kecil. Mohon maaf, mungkin Anda punya baju bekas. Anda sudah biasa menyantuni orang fakir, orang tidak mampu dengan baju-baju bagus. Akan tetapi ternyata Anda suatu ketika punya baju bekas yang syar'i tentunya ya. Baju yang syar'i. Kalau baju tidak syar'i Anda beri hadiah, orang yang tidak punya ilmu, Anda pakai menutup aurat, dianya pakai baju setengah badan. Itu namanya gali lubang tutup lubang. Anda pengen tobat tapi buat dosa. Ini awas, memberi hadiah pun harus hati-hati. Nah, baju yang jelek misalnya, Anda menganggap baju ini tidak ada gunanya, tapi ternyata ada orang yang butuh dengan baju itu. Ada orang yang butuh dengan baju itu. Barang kecil tidak berharga. Mungkin Anda menganggap kalau saya ngasih hadiah kepada, wah ini orang kaya, masa saya kasih hadiah tiwul atau gatot. Tahu? Dari Singapura, Malaysia bingung, dari Australia, makanya belajar bahasa Jawa. Akhirnya apa? Dia dapat kiriman gatot dari Ponorogo. Dia ragu-ragu, gatot itu adalah ketela yang dikeringin, yang dijemur, kemudian ada warna hitam, kenyil-kenyil, pokoknya enak banget deh. Lah, ini sebuah contoh begini ya. Anda jangan meremehkan kebaikan kalau ingin berbuat baik. Akhirnya tetangga Anda itu orang kaya. Wah, makanannya biasa pakai makanan yang memang wes-wes itu pokoknya. Enggak tahulah, pokoknya makanan-makanan mahal-mahal itu. Anda ragu-ragu ingin memberikan, namanya tetangga Anda sering memberikan kebaikan kepada Anda. Cuman Anda tidak punya apa-apa kecuali gaplek tadi, gaplek. Gaplek itu mentahnya, kalau diolah jadi gatot, kemudian dihancurin lagi jadi tiwul. Pernah nonton film G30 SPKI? Harus nonton itu biar kita semakin semangat untuk menjauhkan PKI dari kita. Dan itu baru ngerti iki tiwul, ada kan? Masih ingat? Iki tiwul. Nah, ternyata Anda ragu-ragu memberikan
gatot tadi atau gaplek kepada tetangga Anda. Akhirnya tetangga Anda main ke rumah Anda, "Bu, ini apa ini?" "Oh, ini gatot saya kiriman dari Ponorogo." "Ya Allah, saya itu asli Ponorogo, lama tidak makan gatot." Bisa jadi begitu. Pokoknya kalau melakukan kebaikan jangan ragu. Mungkin orang seolah-olah Anda menganggap dia tidak butuh dengan kebaikan yang kecil itu, tapi bisa jadi itu berarti bagi mereka. Ini loh, kadang-kadang kita tuh milih-milih, mau berbuat baik nanti aja deh, kalau sudah banyak saya kirim. Nggak, kecil pun kadang dibutuhkan kok. Nah ini pendidikan juga. Dan kami selalu ingatkan bahwasanya yang selalu pengen bersedekah gede, lalu kalau bersedekah kecil malu, itu tanda tidak ikhlas. Ya Allah, saya sedekah kok cuman sedikit. Nggak apa-apa, lakukan sekarang, yang gede mah nanti. Berbuat baik itu jangan ditunda-tunda. Ya betul ya, kadang-kadang ada orang rindu sesuatu yang ternyata tidak harus barang mahal itu. Nah, ini seperti itu kebaikan, dan orang di kiri kanan pun seperti itu. Apalagi Anda orang kaya, mengukur kebiasaan hidup dengan diri Anda sendiri, padahal ada hal-hal yang sederhana di dapur Anda sangat dibutuhkan oleh orang yang ada di sana. Mungkin menurut Anda adalah Anda tidak pantas untuk memakannya, tidak senang untuk makannya, tapi ternyata banyak orang yang membutuhkannya. Cuman jangan salah paham juga memberi orang yang jelek-jelek, nggak begitu. Ini bahaya lagi nanti. Wah, ini saya ngasih yang jelek, nanti aja dipilih yang jelek. Bukan begitu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, babnya lain. Kamu kalau ingin mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya, berikan kepada orang yang paling tidak sama-sama kau suka. Kau suka, kasihkan orang lain. Paling tidak, saya senang, saya kan. Termasuk yang Anda ternyata tidak senang pun disinggung oleh Rasulullah SAW. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau remehkan kebaikan sekecil apapun. Lihat. Subhanallah. Jadi mudah sekali berbuat baik, tidak usah nunggu gede, tidak usah dapat nunggu kiriman dari mana, tidak usah, apa yang ada. Jadi membiasakan sampai begitu indahnya pendidikan dari Nabi SAW. Kalau engkau itu membuat marok, membuat kuah, atau merebus daging, itu daging itu asapnya kemana-mana, ya kan? Tetangga pun cuma, maka perbanyaklah kuahnya, kirimkan ke tetangga, biarpun hanya kuah saja, biar ikut merasakan. Artinya merasa ini memberi kebaikan kepada orang lain. Nah, makanya juga kami serukan kepada siapapun kalau ingin berbuat baik tidak harus dengan yang gede-gede. Yang gede-gede alhamdulillah itu adalah kemurahan dari Allah, kemudahan dari Allah berikan kepada Anda, tapi juga kita menggerakkan orang. Intinya jangan sampai kita tidak biasa dengan baik. Mulai yang kami sebut dengan barang rongsok segala macam. Sebenarnya keinginan kami apa? Ayo kita biasa menjadikan apapun yang bersama kita itu jadi baik, jadi berguna, gitu saja. Terakhir kami ajak, yuk sedekah, gabung sedekah yang rutin per bulan, biarpun hanya Rp1.000. Artinya apa? Sesuatu yang paling disepakati. Kira-kira kalau orang sebulan Rp1.000 itu ada yang keberatan? Nggak ada. Nah ini, jadi maksudnya apa? Agar kebaikan yang selalu kita lakukan. Jangan meremehkan biarpun sekecil apapun. Yang belum daftar tuh katanya meremehkan juga ini. Yang belum mendaftar 1.000 masih pelit, Rp1.000. Kalau ibu 1.000 nggak bisa bayar, nanti laporan saya pinjemi. Yang penting ibu nyambung gitu loh ya. Saya pengen nyambung semuanya dengan kemuliaan itu. Nabi membuat seperti ini apa? Nabi bersabda semacam ini. Jangan sampai ada orang itu terlepas dari kebaikan. Sampai la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun, karena makna terpenting adalah engkau pernah merasa berbuat baik dan engkau bangga dengan perbuatan baik itu, maka itu iman di dalam hatimu. Jadi merasa senang dengan berbuat baik. Masya Allah, Masya Allah. Dari kesenangan, itulah yang dikatakan halawatul iman. Manisnya keimanan itu adalah di saat orang melakukan kebaikan, lalu dia senang. Dan kalau tidak melatih berbuat baik, gimana bisa senang? Latihlah. La tahqiranna, jangan kau remehkan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Sehingga macam-macam program yang kita buat ya. Yang terakhir yaitu, mohon semuanya bisa mendaftar untuk bisa bersedekah infak, biarpun hanya Rp1.000. Mohon maaf yang warga luar Indonesia, Rp1.000 itu adalah dapat apa ya? Sesuap nasi. Kalau makan satu menisan ya pokoknya. Gula. Pokoknya 1.000 sangat kecil. Kalau tempat lain 1.000, Indonesia itu besar-besar, serem tuh, namanya 1.000, jutaan.
Jadi ya, baik, jadi teman-teman yang dari luar dengar kita ngomong angka-angka itu mikir dulu, karena angka kita memang angka dahsyat, semuanya gede-gede angkanya, ya, puluhan ribu, ya. 1.000 dolar, 1.000 real, 1.000 rupiah, enggak sebanding ya, ya, enggak sebanding. Enggak, maksudnya sangat sedikit. Artinya apa? Membiasakan kebaikan itu loh. Nabi ingat, wala tahkiran, jangan Anda remehkan program-program kecil. Janganlah saya yang gede aja nanti enggak, oh setan yang membisikkan itu. Akhirnya ada orang mau berbuat baik, misalnya punya duit 50.000 atau 100.000. Ada orang punya duit 50 juta. Buya, saya punya duit 50 juta, ingin saya kembangkan buat kebaikan. Mau ada mana lebih utama? Saya berikan kepada masjid, musola yang akan bangun, atau saya buka usaha dulu biar berkembang dan sebagainya. Berikan dulu. Ada berpikir, karena Pak kecil kayak tidak berguna. Ketahuilah, yang paling berarti untuk dirimu adalah manfaatnya akan kembali kepadamu. Jangan berpikir tentang berkembangnya nanti. Kalau berpikir tentang berkembangnya nanti, banyak orang, daripada saya sedekah sekarang, mending saya kembangkan dulu, nanti sudah banyak saya sedekah banyak. Belum sempat mati dulu gak sedekah, diwaris sama anaknya. Jangankan kok yang gede, yang 5.000 saja, mohon maaf ibu, bapak, 5.000 sudah niat, saya mau sedekah, saya kasihkan tetanggaku yang fakir 5.000. Lah kok tidak segera dikeluarkan, disimpan di saku, keluar di pinggir jalan jadi pisang goreng. Hati-hati. Maka kalau niat baik itu langsung, sehingga ada sebagian para kekasih Allah itu, kalau punya niat itu nggak mau menunda. Suatu ketika ada seorang kekasih Allah, dikisahkan beliau adalah sangat menjaga, ngerti makruh pun dihindari oleh waliullah. Tidak mau berbicara di toilet, sama sekali tidak pernah berani berbicara di toilet karena makruh. Akhirnya apa? Suatu ketika lagi di toilet, berteriak manggil anaknya, waladi, wahai anakku, sini. Anaknya kaget. Abah tidak pernah keluar suara di toilet, kok tiba-tiba hari ini bersuara? Apakah ada ular atau pintu yang bisa dibuka? Teriak, abah, ada abah. Nah, waktu aku duduk di sini, aku terlintas uang abah yang di saku tadi, akan aku berikan kepada orang fakir. Tolong cepat ambil. Takut abah keluar dari toilet, berubah niat abah. Niat kok ditunda-tunda, kalah sama setan. Perbedaan kita dengan setan itu, kalau kita berusaha, kita pakai istirahat. Kalau setan berusaha, nggak pernah tidur, nggak pakai istirahat. Ya kan? Gitu ya. Ini termasuk la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan Anda meremehkan kebaikan sekecil apapun. Berbuatlah dan jangan malu. Yang merasa malu di saat berbuat baik yang sedikit, maka ketahuilah di saat berbuat baik yang banyak bisa jadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala antal qa'ahaka biwajhin taliq. Dan jangan lupa bahwasanya biarpun kebaikan itu adalah dalam bentuk yang paling ringan, nggak pakai modal duit, yaitu engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.